Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Dinda Wahyuni, NIM 19005115 dari jurusan Pendidikan Luar Sekolah. Di pertemuan kali ini, saya mendapatkan tugas dari dosen pengampu saya, yaitu Bapak Dr. Hanif Al-Kadri, mengenai bidang garapan administrasi pendidik tentang administrasi pendidik dan tenaga kependidikan yang biasanya disingkat dengan PTK. Sebelum kita lanjut ke pembahasan, alangkah baiknya kita semua sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar selalu dalam lindungannya, di mana kita ketahui bahwa bumi kita ini sedang dilanda oleh musibah, yaitu penyebaran COVID-19. Jadi jangan lupa memakai masker dan selalu jaga daya tahan tubuh agar kita semua selalu sehat. Bapak dan teman-teman yang berbahagia, konsep umum dari administrasi merupakan proses yang terkait dengan pengelolaan 7M plus 1I. Salah satu M yang dimaksud yaitu manusianya, yang mana akan kita bahas terkait tentang pendidik dan tenaga kependidikan atau PTK. PTK ini sangat penting dikelola meskipun mereka merupakan manusia yang telah berpendidikan. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Tenaga Kependidikan, yaitu merupakan anggota masyarakat yang mengabdikan dirinya kemudian diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. Mereka tidak terlibat secara langsung dalam proses pendidikan, namun hadirnya mereka adalah guna untuk menunjang terlaksananya proses pendidikan yang ada di tingkat satuan pendidikan baik sekolah maupun di perguruan tinggi. Kemudian pendidik, menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, bahwa pendidik ini banyak jenisnya, tidak hanya dosen dan guru saja. Kita akan sering mendengarnya hanya dosen dan guru. Mereka yang disebut dengan tenaga pendidik yaitu tenaga yang mempunyai kualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widya iswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebagainya yang sesuai dengan kekhususannya masing-masing, serta berpartisipasi di dalam penyelenggaraan satuan pendidikan yang terlibat secara langsung. Saya sendiri dari pendidikan luar sekolah, mungkin pelajar PLS seperti saya sudah mengetahui apa itu tutor, konselor, dan yang lainnya, dan mereka memang termasuk ke dalam kategori pendidik. Jadi dapat disimpulkan bahwa administrasi pendidik dan tenaga kependidikan merupakan sebuah konsep mengelola, mengatur proses aktivitas yang harus dilaksanakan atau dilakukan oleh lembaga kependidikan baik di sekolah ataupun di perguruan tinggi. Mulai dari pendidik dan tenaga kependidikan itu masuk dan diterima di lembaga sampai nantinya pensiun melalui proses perencanaan SDM, rekrutmen, seleksi, penempatan, kompensasi, tunjangan, hingga gaji. Bapak dan teman-teman yang berbahagia, setelah kita mengetahui apa itu konsep dari administrasi pendidik dan tenaga kependidikan, kita berlanjut ke proses pendidik dan tenaga kependidikan. Yang pertama yaitu proses pengadaan. Proses pengadaan ini yaitu mencari, menerima, siapa calon-calon pendidik dan tenaga kependidikan yang nantinya sesuai dengan yang diharapkan untuk bergabung di sebuah lembaga tersebut. Proses pengadaan ini ada 3 macam, yaitu yang pertama analisis kebutuhan. Analisis kebutuhan ini contohnya itu misalnya kita kekurangan guru apa yang harus kita isi dengan mencari calon pendidik dan tenaga kependidikan yang baru. Misalnya kita membutuhkan tenaga pendidik mengajar bahasa Indonesia, jangan dicari yang mengajar matematika karena itu akan keluar dari bidangnya. Lalu yang kedua yaitu proses rekrutmen, di mana proses ini setelah kita melaksanakan proses analisis, kita selanjutnya melakukan proses rekrutmen, yaitu proses ini yaitu kita perlu orang untuk bagian ini. Proses rekrutmen ini panjang seperti ada isi, syarat, perbincangan dengan tim terkait akan kategori pesertanya.
Setelah proses kebutuhan dan rekrutmen, selanjutnya yaitu proses seleksi. Proses seleksi merupakan tujuan untuk kita menemukan calon yang terkait di antara yang terbaik. Seleksi ini harus sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan. Jangan asal terima karena sebuah sogokan atau karena dia saudara dekat kita, namun kita harus utamakan peserta yang memang tepat dan sesuai dengan ketetapan tadi. Karena ini semua untuk memperlancar suatu proses pekerjaan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Yang kedua yaitu proses penempatan. Proses penempatan yaitu setelah diterimanya calon pendidik dan tenaga kependidikan, tentu mereka akan ditempatkan di mana penempatan tersebut harus sesuai dengan kemampuan atau jabatan dari si calon pendidik dan tenaga kependidikan ini, yang sesuai dengan tempat yang dibutuhkan, tidak hanya asal menempatkan saja, seperti istilah yang kita dengar yaitu the right man and the right place. Artinya, menempatkan seseorang sesuai dengan tempat atau jabatannya. Kemudian yang ketiga yaitu orientasi. Orientasi ini harus dilaksanakan gunanya untuk menyatakan bahwa mereka para calon pendidik dan tenaga kependidikan yang sudah diterima melalui proses yang panjang merupakan telah menjadi calon atau anggota baru dan keluarga baru dari pekerjaan ini, dan orientasi ini merupakan bentuk apresiasi kita kepada calon pendidik dan tenaga kependidikan yang baru. Bapak dan teman-teman yang berbahagia, selanjutnya kita bahas tentang kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan, di mana kesejahteraan ini banyak sekali yang mempertanyakan bagaimana sih kesejahteraan dari pendidik dan tenaga kependidikan ini. Menurut Undang-Undang PNS, terkait dengan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan yaitu yang pertama mengenai gaji. Gaji berarti pengeluaran yang harus dibayarkan kompensasinya terhadap seseorang, atau gaji bisa dikatakan sebagai uang yang diterima pegawai, pendidik dan tenaga kependidikan berupa gaji pokok yang ditambah dengan berbagai macam jenis tunjangan yang sah dan berhak diterima oleh penerima gaji berdasarkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bagi PNS, gaji itu dihitung tetap bulanannya sifatnya, sedangkan honorer dihitung sesuai dengan jumlah kinerja, yaitu jumlah kerja atau jumlah bahan tugasnya. Kemudian kita lanjut kepada tunjangan. Tunjangan ini ada tunjangan tetap dan tunjangan tidak tetap. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 94 menyatakan bahwa di dalam tunjangan tetap dinyatakan sebagai sebuah pembayaran kepada pekerja atau kepada pendidik dan tenaga kependidikan yang dilakukan secara teratur yang dikaitkan dengan kehadiran, pencapaian prestasi kerja maupun tunjangan jabatan. Kemudian tunjangan tidak tetap, yang berarti bahwa pembayaran yang diberikan tidak ada kaitannya secara langsung dengan kehadiran, dengan pencapaian suatu prestasi dan segala macam bentuknya, seperti uang transport, uang makan, tunjangan kinerja, maupun tunjangan produktivitas. Kemudian yang ketiga yaitu mengenai penghargaan. Penghargaan itu berarti sesuatu yang menarik orang lain untuk mau bergabung, menjaga pekerjaannya, datang tepat waktu, karena time is money. Mau memotivasi diri sendiri untuk melakukan pekerjaan dengan sebaik mungkin. Dimana kita kenal istilah yaitu cintailah pekerjaanmu, maka kamu akan merasakan kenikmatan dalam dirimu sendiri. Baik, Bapak dan teman-teman,
Selanjutnya kita membahas cuti dari pendidik dan tenaga kependidikan ini. Bagaimana sih? Berapa jangka cutinya sih? Kita ambil lagi menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, Pasal 79 Ayat 2 yang menyatakan bahwa seorang pekerja atau pendidik dan tenaga kependidikan mempunyai hak cuti tahunan dan lamanya itu sekurang-kurangnya 12 hari. Namun terkhusus buat perempuan termasuk saya boleh mengambil cuti selama 1 bulan sebelum dan 2 bulan sesudah melahirkan. Yang penting akumulasi cuti hamil atau cuti yang melahirkan itu adalah 3 bulan. Mungkin daerah kita ini termasuk daerah yang ketertinggalan karena di negara lain suami juga mendapatkan cuti 3 bulan ini. Nah, ini bukan berarti dia itu melahirkan ataupun mengandung juga, tetapi itu bentuk apresiasi agar dia bisa menemani istrinya yang sedang melahirkan. Hak berikutnya yaitu pembinaan dan pengembangan. Pembinaan dan pengembangan merupakan usaha untuk meningkatkan kemampuan teknis dan kita sebagai pegawai pendidik dan tenaga kependidikan dalam meningkatkan dan mengembangkan secara teoritis, konseptual, dan moral keseluruhan kita dengan pekerjaan melalui pendidikan dan pelatihan. Langkah-langkah dalam pengembangan ini yaitu penentuan kebutuhan. Karena apa? Di dalam pengembangan diri, tentu kita harus memikirkan atau menentukan sebuah kebutuhan dari kemampuan kita tersebut. Barulah kita bisa melakukan sebuah pengembangan. Dan di dalam proses evaluasi, minimal ada 5 yang harus dilaksanakan, yaitu 5W plus 1H. What, when, where, who, how, yaitu apa yang dinilai, kenapa itu dinilai, di mana dinilai, dan untuk siapa nilai itu, lalu bagaimana penilaiannya. Khusus buat guru dan juga pengajar atau PNS, pendidik tenaga kependidikan, jelas ada penilaian kinerja, ada instrumen khususnya. Baik semuanya, terkhusus Bapak dan teman-teman, tidak terasa berjalannya waktu, ternyata materi yang saya sampaikan sudah selesai. Maaf jika ada kesalahan ataupun persamaan karena itu murni tanpa ketidaksengajaan karena saya hanya manusia biasa. Sekali lagi saya ingatkan jangan lupa selalu jaga daya tahan tubuh, selalu pakai masker keluar rumah, berjemur dan hal lain sebagainya, dan selalu berdoa kepada Allah agar selalu dilindungi baik diri sendiri maupun keluarganya. Saya Dinda Wahyuni mohon pamit. Jika ada salah dan jangannya, mohon maaf. Saya tutupi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.